warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khaliqun kita haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala Al-Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, Allah curahkan hidayahnya kepada kita, Allah berikan iman kepada kita, Allah tetapkan Islam sebagai agama kita, yang kesemuanya itu akan menyelamatkan dunia kita dan menyelamatkan akhirat kita. Pantas dan sangat pantas sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala banyak nikmat yang Allah berikan itu. Mudah-mudahan dengan Allah berikan nikmat itu kita syukuri, dan Allah tambah lagi nikmat-nikmat yang lain yang sangat-sangat akan membahagiakan dunia kita dan membahagiakan akhirat kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Biar salam dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayang semuanya, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita lihat Bapak Ibu surat Nuh, ya, surat Nuh surat 71 ayat 10 sampai 12. Di mana di sini Allah katakan Bapak Ibu, Nabi Nuh itu berdakwah lamanya 1000 tahun. Tidak ada, sangat sulitlah untuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan riwayat hanya Nabi Nuh ini hanya 7 orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia telah berdakwah 1000 tahun lamanya Bapak Ibu. Itu adalah sebut dalam surat Al-Ankabut. Walaqad atayna Nuhan arsalna alfasanati. Dalam surat Al-Ankabut Allah sampaikan Bapak Ibu bahwa Nuh itu telah berdakwah 1000 tahun lamanya. Dia bermohon kepada Allah bagaimana caranya. Bahkan Nuh itu artinya Bapak Ibu ya, Nuh itu dalam kaidah bahasa Arab itu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh itu artinya menyampaikan suatu keluhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak Bapak Ibu? Yang selama itu berdakwah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang ingin ya mengikut Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah sampaikan juga bermohon Nabi Nuh itu dalam surat yang sama ayat 6, di mana Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, "Walam yazidhum du'ai illa firara." Ya, tetapi seruanku tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Itu Bapak Ibu ya, Nuh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat 7-nya Allah katakan, "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaqsaw siyabahum wa asaru wastakbaru tiqaba." Apa kata Nuh? Dan sesungguhnya aku setiap kali menyuruh mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Artinya Bapak Ibu, Nuh ini berdakwah itu siang malam, tiap sebentar dia berdakwah Bapak Ibu.
tapi orang tidak juga mau mengacuhkan untuk beriman kepada Allah. Itulah Nabi Nuh sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Bapak Ibu? Tak kala Nabi Nuh datang, ya mereka lari Bapak Ibu. Lari, tak kala disampaikan dakwah mereka lari. Maka yang lebih hebatnya lagi, apa kata Allah Nabi Nuh kepada Allah? Mereka masukkan anak jarinya ke telinganya. Sudah Bapak Ibu, Nabi Nuh nyumbuk sumbing talingo anak jarinya Bapak Ibu. Sakit tak maunya dia mendengar Nabi Nuh itu menampaikan dakwahnya. Bahkan di sini Allah katakan dan menutup bajunya. Dan dia biarnya bajunya Bapak Ibu ditutup mukanya. Tak mau dia mendengarkan Nabi Nuh itu. Yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, Nabi Nuh sampaikan kepada Allah dan menutup wajahnya dan berkata tak mingkari dan sangat menyombongkan diri dan dia selalu ribut Bapak Ibu. Dan lalu Nabi Nuh baik kesini Bapak Ibu lari. Masa jika lari dah orang tu keluarnya. Sudah keluarnya dan tinggal Bapak Ibu yang tu boleh. Hanya nyelataan jari tangannya ke telinganya itu. Kemudian ada bajunya ditutupnya mukanya. Bahkan banyak yang ribut kata Nabi Nuh Bapak Ibu. Itu Nabi Nuh mengeluh. Yaitu Nuh itu artinya mengeluh Bapak Ibu ya dalam kaidah bahasa Arab. Itu orang-orang yang ribut itu apa kata dalam bahasa Arab raihan sarsaran. Itu angin yang ribut. Itu raihan sarsaran. Artinya itu Bapak Ibu. Dalam panahnya seperti apa? Kemudian barulah Allah sampaikan Bapak Ibu, kalau begitu Nuh, insya Allah kami akan memberikan azab bagi mereka. Tapi sampaikanlah dakwah terakhir ini sampaikan kepada umat Allah. Inilah yang kami bacakan tadi Bapak Ibu. Ya, surat ayat 10 dan 2 sampai 12 itu adalah seruan terakhir Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf Allah katakan Bapak Ibu? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ini Allah perintahkan Nabi Nuh menyampaikan ayat ini terakhir dakwah Nabi Nuh. Setelah itu baru kapal-kapal menyelam air bah menyelamkan mereka. Apa kata Allah? Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi saat terakhir itu Bapak Ibu, Nabi Nuh dakwah tidak pernah mulai mula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang menangan lain. Allah kecian terakhir kok sampailah kayak apa yang Allah sampaikan itu minta ampunlah kepada Allah. Dan kalau Allah dia minta ampun kepada Allah Bapak Ibu, Nabi Nuh itu masuk surga. Tapi itu tidak dilakukannya Bapak Ibu ya. Dengan akhirnya azab Allah itu datang kepada Nabi Nuh. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ini minta ampun ini Bapak Ibu itu adalah lipat yang jauh untuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang dekat apa kata Allah Bapak Ibu? Ini alasan pakai yursilus samai. Ya, dia akan menurunkan hujan yang melipat dari langit kepadamu. Nah, jadi dari kecian Allah Bapak Ibu, tiba itu musim hari yang panjang saya berapa lama Bapak Ibu ya, musim tak ada hujan. Kemudian apa katanya untuk nikmatnya dekatnya disampaikan kepada umat Nabi Nuh itu disuruh sampaikan Allah yursilus samai alaikum midrara. Ya, dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Supaya juga iman sebelum kau minta ampun saya sampaikan itu kepada Nabi Nuh, tapi itu tidak dilakukan Bapak Ibu, tidak dilakukan oleh umat Nabi Nuh itu. Itu Bapak Ibu, kemarin ada kami singgung Bapak Ibu. Kalau hari hujan, tidak hujan-hujan Bapak Ibu, kita akan melakukan salat istisqa. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus kita puasa dulu 3 hari. Tidak bisa sih waktu ini sembahyang puasa waktu 2 hari dulu, baru sembahyang istisqa. Itu syarat sembahyang istisqa Bapak Ibu. Syarat minta hujan. Kenapa puasa Bapak Ibu? Puasa inilah yang akan mengampunkan dosa-dosa manusia. Bukankah Nabi Adam tak kalah sampai di dunia itu puasa putih al-yawm itu puasa terampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah orang puasa di pada Arafah Bapak Ibu itu akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan kemudian. Ya, itu artinya puasa itu mengampunan dosa Bapak Ibu ya. Tadi ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala baru sembahyang istisqa baru hujan akan turun. Tapi itu malah tidak ada kepada kaum Nabi.
Kemudian apa kata Allah lagi Bapak Ibu di sini? Sampaikan ini ya wa yumridkum bi amwalil wa banin, dan kami lapangkan hartamu. Kami lapangkan hartamu di Allah supaya berlimpah. Kami lapangkan hartamu. Bapak Ibu, harta yang lapang akan menerapkan manusia, bukan yang banyak menerapkan manusia. Itu pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah lapangkan hartaku, ya Allah lapangkan rezekiku, ya Allah. Artinya Bapak Ibu, kenapa lapang? Lapang itu konotasinya bisa banyak, ya bisa banyak. Tapi kalau kita banyak rezeki itu belum tentu berkah. Ya belum tentu membanyak itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi Allah lapangkan rezeki itu. Semua nabi-nabi berdoa Bapak Ibu, tidak ada minta banyak rezeki, tapi lapangkan rezekinya. Jadi di sini Allah katakan, wa yumdirkum bi amwal, kami lapangkan rezekinya. Itu tidak dilakukan juga Bapak Ibu. Kemudian bi amwalin wa banin, kemudian kami membanyakkan anak-anak. Tapi kenapa tidak Bapak Ibu? Anak-anaknya tidak mau diajar, malah Kan'an anak Nabi Yusuf tidak mau Bapak Ibu, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk itu Allah pertama sampaikan tadi, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Sebab untuk anak-anak ini Bapak Ibu, mendidik anak-anak ini tanpa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu bisa. Sehebat apapun kita, guru kita, ustaz kita, siapapun tentu anak kita bagus Bapak Ibu. Kalau kita tidak selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu selalulah kita beristighfar kepada Allah. Nah, istighfar ini senjata umat Islam yang paling hebat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa mendidik, meluruskan anak-anak kita Bapak Ibu. Yang tanpa itu tidak akan bisa, dan itu juga tidak dilakukan oleh umat Nabi. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia memperbanyak kebun-kebun untukmu Bapak Ibu. Allah kecil Bapak Ibu, Allah banyak kebun-kebun. Kita lihat sekarang Bapak Ibu, dulu yang tahu kami Bapak Ibu, kurang tanam itu sekali setahun. Sekali tahun itu umumnya ke puasa orang nyapi, apa yang di kampung sekali setahun, tapi cukup, jangan cukup semuanya. Keberkahan itu. Sekarang ada 3 kali malah kita Bapak Ibu bercocok tanam. Jadi di negara kita ini kemiskinan banyak, payah makan, padahal dulu tidak. Jadi tidak lain karena tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cucu aja tanam atau cucu aja tanam awal, tidak pernah minta ampun, dosa kita banyak. Maka tumbuh aja tidak ketemu aja. Bahkan tumbuh pun dia tidak akan cukupkan Bapak Ibu. Kan kita lihat sekarang Bapak Ibu ya. Dulu sudah sawah itu di Sabi Bapak Ibu, nah di Padang tumbuh dulu, nanti bodoh belalang dulu. Kemudian yang baru di balian, pas itu dilunya atau baru ditanam di balik. Memang cukup makanan, tidak ada kurang-kurang beras. Sekarang Bapak Ibu tidak ada kurang berapa? Tidak lain daripada dosa-dosa yang kita lakukan Bapak Ibu. Itu Allah katakan, wastaghfir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu kita wa jannati wa nahar lakum anhar. Kemudian kami berikan air yang banyak. Kita kan sekarang susah ya Bapak Ibu. Ya pada negara kita yang sumber air mana? Kini Bapak dia kalau Bapak Ibu. Padahal mau di mana-mana banyak air. Kenapa Bapak Ibu ya? Kenapa tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga nikmat-nikmat Allah itu tidak bisa kita ambil sebenarnya. Di masing-masing dicucul ada air. Maka begitu Bapak Ibu ya, ada air. Tapi sekarang susah. Kenapa? Kenapa kita banyak dosa-dosa Bapak Ibu? Itu Allah katakan kepada umat, astagfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, hujan akan turun, air akan banyak. Kemudian tumbuh-tumbuhan di dalam memang hidup ya Bapak Ibu. Hidup semua anak walidi, elok dididik. Kalau kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, inti pengajian kita ini adalah bagaimana kita selalu ya dalam hidup dan kehidupan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar inilah senjata yang paling kuat bagi kita untuk mengatasi apa-apa persoalan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kami menyampaikan ini berguna bagi menyampaikan dan kita semuanya. Jadilah kita manusia orang yang berampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.